Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Suhaima Prastiani dari Prodi S1 Farmasi kelas B kelompok C. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh ukuran partikel terhadap solubilisasi parasetamol menggunakan Twin 80 yang ditulis oleh Yeni Sri Wahyuni, Auzal Halim, dan Salman Stivi Bakti Pratiwi Palembang, Universitas Andalas Unan Padang. Abstrak. Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh ukuran partikel parasetamol terhadap solubilisasi parasetamol menggunakan larutan Twin 80 dalam pelarut air. Penentuan nilai critical micelle konsentrasi atau KMK dilakukan dengan menggunakan metode tegangan permukaan torsion balance tipe Oswald-Insko Ltd dan metode indeks bias menggunakan refraktometer AB. Pada penelitian ini, larutan Twin 80 mempunyai nilai KMK pada 0,05 mg per mil. Pengurangan ukuran partikel parasetamol dilakukan dengan pengerusan dengan variasi 1 jam, 6 jam, 12 jam, dan tanpa pengerusan menggunakan Ball-Mills de Pascal engineering. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi parasetamol yang tersolubilisasi adalah 16,1276 mg per mil, 16,1036 mg per mil, 15,6382 mg per mil, 16,8184 mg per mil secara langsung setelah pengerusan 1 jam, 6 jam, 12 jam, dan tanpa digerus. Parasetamol tanpa digerus menunjukkan solubilisasi yang lebih baik dibandingkan solubilisasi parasetamol yang telah mengalami pengerusan dengan variasi waktu. Solubilisasi merupakan salah satu perbaikan kelarutan melalui senyawa aktif permukaan yang berfungsi merubah bahan obat yang kurang larut atau tak larut air menjadi larutan jernih dalam air atau maksimal larutan yang berpendar tanpa menyebabkan terjadinya perubahan struktur kimiawi bahan obat. Senyawa yang dapat berfungsi sebagai pensolubilisasi adalah senyawa aktif permukaan atau surfaktan Voigt 1996. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Ball-Mills de Pascal engineering magnetic stirrer mikroskop yang dilengkapi dengan point counter swift automatic, refraktometer AB, torsion balance tipe Oswald-Insko Ltd, spektrofotometer UV vis Shimadzu, alat-alat kelas standar laboratorium. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah parasetamol yang diperoleh dari PT Rasima Abadi Pharma, Bogor, Indonesia, Twin 80, natrium hidroksida, parafin liquidum, dan air suling, kertas saring Wattmann nomor 42. Pada pembuatan kurva kalibrasi ditimbang parasetamol 10 mg dalam 100 ml air saling didapatkan larutan induk 100 Ug per mil. Larutan seri dibuat pada konsentrasi 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 Pg per mil. Lalu diukur serapan pada panjang gelombang maksimum. Pengerusan parasetamol selama 1 jam, 6 jam, dan 12 jam digunakan Ball-Mills dengan 3 variasi bola pengerus. Volume bola pengerus dibuat 30% dari volume ruang pengerus. Lama pengerusan masing-masing 1 jam, 6 jam, 12 jam dengan berat parasetamol yang sama. Penentuan distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel ditentukan dengan mikroskop yang dilengkapi dengan okulomikrometer. Mikrometer sebelum digunakan dikalibrasi terlebih dahulu. Sejumlah kecil parasetamol disuspensikan dalam parafin cair, kemudian diteteskan pada objek gelas. Tutup dengan cover gelas dan diamati di bawah mikroskop sebanyak 1000 partikel.
Partikel dikelompokkan pada ukuran-ukuran tertentu, kemudian masing-masing kelompok ditentukan jumlahnya. Lakukan hal ini pada parasetamol yang digerus 1 jam, 6 jam, dan 12 jam dan tanpa pengerusan. Hasil dan pembahasan. Penghalusan merupakan proses pengurangan besar ukuran partikel menjadi partikel-partikel yang lebih halus dengan menggunakan tenaga mekanik. Ball-mill merupakan salah satu mesin penghalus yang terdiri dari tromel atau silinder baja, atau perselen dan bola-bola penggiring dari material yang sama. Tromel ini diputar dengan suatu mesin pemutar yang dapat diatur kecepatannya. Penentuan nilai konsentrasi misel kritis atau KMK dan berbagai konsentrasi larutan twin 80 dalam air suling dengan menggunakan metode tegangan permukaan dan indeks bias Rosen 1978. Pada metode tegangan permukaan digunakan metode cincin dengan menggunakan alat torsion balance. Didapatkan nilai KMK pada konsentrasi 0,05 mg per mil, sedangkan menurut metode indeks bias ditentukan nilai KMK menggunakan refraktometer AB yaitu 0,05 mg per mil. Pada metode bias dengan menggunakan refraktometer AB, metode ini didasarkan bahwa pada saat tercapai titik KMK maka pembentukan misal akan berlangsung sangat cepat sehingga akan terjadi perubahan sifat-sifat fisika seperti perubahan kerapatan larutan, sufraktan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan sebelum mencapai titik KMK. Terlihat bahwa pada daerah KMK kadar parasetamol tanpa pengerusan yang terlarut terlihat meningkat dibandingkan di bawah daerah KMK dan setelah di atas daerah KMK cenderung terlihat konstan. Hal ini membuktikan bahwa makin lama proses pengerusan partikel parasetamol, makin halus serbuk parasetamol yang didapatkan, tetapi bersamaan dengan itu terjadi proses agregasi partikel. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.